Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan firman Allah yang akan kita baca dan kita renungkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada saat ini karena penyertaan dan kasih Tuhan yang memelihara hidup kami. Kami boleh menjalani aktivitas kami dan saat ini kebenaran firman Tuhan dinyatakan bagi kami sekalian. Tolonglah kami agar kami boleh menghayati kebenaran firman Tuhan dalam nama Yesus, amin. Pembacaan firman Tuhan kepada kita dari kitab Kejadian pasal 16 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-15 dengan sebuah judul atau sebuah tema anak perjanjian Allah. Bacaan firman Allah dari kitab Kejadian pasal 16 ayat 7 sampai dengan 15 ini adalah kisah tentang Hagar, hamba Abraham atau istri kedua gundik Abraham yang melahirkan Ismail. Dalam pembacaan ini diceritakan bahwa Hagar melarikan diri ke padang gurun dekat mata air di jalan ke Sur, saudara. Melarikan diri karena ia semakin ditindas oleh Sarah. Dan dalam pelariannya ke padang gurun, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ia berjumpa dengan malaikat Tuhan dan malaikat Tuhan menyapanya dia tentang keberadaannya di padang gurun itu. Lalu dalam perjumpaan dengan malaikat Tuhan ada semacam perjanjian yang disampaikan oleh malaikat itu kepada Hagar dan menyuruh Hagar untuk kembali lagi ke rumah tuannya yaitu Abraham. Dalam perjumpaan dengan malaikat itu, malaikat menyampaikan suatu perjanjian kepada Hagar, yaitu isi perjanjian itu adalah bahwa Hagar akan mendapatkan keturunan yang banyak sekali, bahkan yang tak terhitung jumlahnya, saudara, dan akan melahirkan seorang anak yang bernama Ismail, saudara. Dan kalau kita memperhatikan dari bacaan ini, saudara, bahwa Hagar dan keturunannya diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan juga menyatakan berkatnya, penyertaannya kepada Hagar untuk memperoleh banyak keturunan yang tak terbilang jumlahnya, saudara. Tak kalah pentingnya, saudara, jika kita melihat juga cerita tentang Ishak yang dilahirkan dari Sarah, anak yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, bahwa dari keturunan Ishak juga akan banyak seperti bintang di langit yang tak terhitung jumlahnya, saudara. Karena itu boleh dikatakan bahwa dari kedua anak ini adalah sama-sama diberkati oleh Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya adalah perbedaan berkat bagi keduanya, Ismail dan keturunannya, dengan Ishak dan keturunannya, yang menjadi pokok perenungan kita, menjadi pokok perhatian kita dalam memandang berkat Tuhan. Dan yang kedua adalah perbedaan perilaku antara Ismail dan Ishak dalam hal ini, saudara. Yaitu bahwa Ishak dan Ismail, Ishak adalah ahli waris perjanjian dalam Kejadian 15 ayat yang keempat dan Kejadian 17 ayat 19 sampai dengan 20, bahwa Ishaklah anak perjanjian, sementara Ismail bukanlah ahli waris dalam Kejadian 15 ayat yang keempat, tetapi Ishaklah yang menjadi ahli waris dari perjanjian Allah. Yang kedua, saudara, negeri perjanjian itu diberikan kepada Ishak dan keturunannya, Kejadian 15 ayat 18, dan bukan kepada Ismail. Dan yang ketiga adalah bahwa Ishak adalah seorang yang penurut dari perilaku. Dia dipersembahkan di Gunung Moria, Kejadian 22 ayat 18, sementara Ismail bukanlah anak yang dipersembahkan, saudara, dalam Kejadian 16 ayat 12.
Diceritakan dalam Kejadian 16 ayat 12 ini bahwa Ismail perilakunya seperti keledai liar, saudara. Keledai liar, tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Inilah perilaku yang paling nampak dalam diri Ismail. Sekali lagi bahwa perilakunya seperti keledai liar. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Dalam kenyataan ini, saudara, kita dapat menyaksikan dari keturunan Ismail memiliki perilaku yang selalu memusuhi dan selalu dalam pertentangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam memandang berkat Tuhan tidaklah dilihat dari segi lahir, tetapi berkat itu harus dipandang dari sudut rohani atau dari spiritual. Artinya bahwa baik Ishak maupun kita sebagai anak-anak Tuhan adalah ahli waris dari perjanjian itu sebagai suatu berkat yang paling istimewa dalam kehidupan kita. Anak-anak perjanjian dari keturunan nenek moyang Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub, pewaris kerajaannya. Suatu berkat yang istimewa bukan dari keturunan hamba atau dari keturunan gundik atau bukan dari budak, tetapi dari orang-orang merdeka. Inilah status anak perjanjian itu, saudara, pewaris kerajaannya. Keturunan yang ditetapkan oleh Allah itu sendiri. Karena itu, saudara, bersyukurlah kepada Tuhan yang telah menetapkan dan memanggil kita menjadi pewaris dari perjanjiannya, yaitu kerajaan yang kekal. Memang disadari bahwa kedudukannya memiliki jumlah yang sangat banyak dan yang tak terhitung sebagai suatu bentuk berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan. Tetapi yang paling penting di sini adalah bahwa keturunan Ishak yang merupakan pewaris perjanjian itu, ahli waris kerajaannya, bukan dari keturunan budak atau dari keturunan gundik, tetapi dari keturunan Ishak yang merupakan anak perjanjian dan anak yang dimerdekakan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk renungan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kami selalu dikuatkan, diteguhkan dalam memandang berkat Tuhan, secara khusus bahwa pewaris kerajaan Allah yang merupakan bagian dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.